Wah, Api jalan nih. Nyamperin saya Bang ya waktu itu Api. Oke teman-teman Palakubang Project, kali ini saya sedang berada di tempat yang dulu pernah terjadi, yaitu kecelakaan beruntun yang sering disebut dengan tragedi Kramat Jati. Di bawah saya ini adalah tempat terjadinya dulu kecelakaan beruntun, yaitu kebakaran bis Kramat Jati di bawah saya ini. Ini adalah jalur ke Bogor. Dan kalau yang ke sana jalur ke Jakarta. Bang musrahino srengenge muncul sunar sumambura. Bang musrahino srengenge Menurut informasi dari warga, pada kejadian tragedi Kramat Jati itu lumayan banyak memakan korban. Ini adalah lokasinya, kita lihat lebih dekat. Tepat di belakang saya ini lokasinya, lokasi kejadian. Dan setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu saksi mata atau narasumber di podcast Ngampar Palakubang Project. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Rizwan Maulana di channel Palakubang Project di segmen podcast Ngampar. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol soal kejadian Kramat Jati tuh. Kalau kagak salah kurang lebih kejadiannya tahun 95-96. Sebelum kita ngobrol masalah Kramat Jati itu, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subrek channel Palakubang Project, yang udah komennya beri masukan di komentar. Terima kasih banyak pokoknya yang udah subrek. Terus yang belum subrek, tolong dukung channel kita dengan subrek. Oke. Langsung ngobrol aja kita sama narasumber. Assalamualaikum Pak Aming. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi nih. Balik lagi, kita ketemu lagi nih. Dulu pernah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu kita ya, pernah ketemu. Seragamnya rapihan sekarang. Wah, nih agak lebih komplit nih. Ngejahit dulu kagak? Oh, kagak. Ini udah punya waktu seragam ini peci. Ya? Peci ya? Peci. Iya. Aktor, ini kita lagi ngobrol sama aktor nih sekarang nih. Banyak yang di luar banyak yang nungguin buat moto. Terima kasih. Pak Aming. Ya. Saya mau nanya-nanya masalah kejadian Kramat Jati dulu. Itu bener kan ya? Pokoknya kurang lebih tahun 95-96. Betul. Kalau nggak salah 95-96. Ya, bener. Pokoknya di antara itulah ya. Soalnya udah lama juga kejadiannya. Ya. Di bulan apa? Masih inget kagak kira-kira? Kalau nggak salah hampir di bulan Maret. Tanggal 24 Maret. Tapi kalau nggak salah ya. 24 Maret waktu itu harinya hari Sabtu. Sekitar jam 11-an sampai jam 10, jam 11-an lah kejadiannya waktu itu. Malam? Siang, Pak. Siang, Bang. Ya. Pokoknya adanya di bulan Maret lah waktu itu. Di bulan Maret ya. Pokoknya itu kan di tol Jagorawi ya, yang belah Baitan. Kalau dari kita mah arah ke Bogor. Ya itu kan katanya di situ ya. Iya. Benar. Iya, benar. Di situ ada jembatan penyeberangan Jagorawi. Iya, itu udah ada tuh jembatan itu. Udah ada. Oh, udah ada. Dengar sebelum ada tol itu. Ya. Itu emang dulunya makam di situ. Yang saya ingat waktu itu memang ada bekas makam. Iya. Itu makam gede, di situ ada pohon beringin juga, beringin gede. Iya. Tapi saya juga kagak terlalu ingat waktu itu ya. Yang juga saya ingat waktu itu doserin pohon beringin itu saya ingat. Itu kira-kira 1975
1973 lah, saya ingat waktu itu saya juga masih Itu bocah. doser ngegusur itu Doser maka mau ngebangun tol itu. mau bangun tol. Emang dulunya makam di Di situ maka Lebah situ pisan ya? di Lebah situ bisa. Iya, Benar. di pas kejadian Keramat Jati Kramat itu di Jati. situ. Ya, itu kan sebelah situnya ada nama Puun Duren Kandang. Duren Kandang. Yang sekarang jadinya kalau nggak salah maaf bukan salih jadi. Iya. Yang biasa gitu besok pleset. Apa ngerasa diplesetin dikit. Iya. Nah, kalau kagak salah sekarang PT apa itu yang dulu mah terkenal Pak Hendro gitu. Sekarang apa tuh saya lupa Iya, PT-nya itu. Besi Mulu situ. Nah, itu. Jadi situ. Pokoknya mah ngejain tiang listrik dah. Iya, Dekat situ. dulunya Duren Kandang. Puun Duren Kandang. Pohon Duren Kandang. Memang di situ waktu itu sebelum ada pabrik itu juga kalau mau lewat situ kita rada malu Bang Imang. Rada takut. Ngapa emang? Ya iseng. Emang iseng di situ. Puunnya pun agak gede gitu jadi takut. Maksudnya di pelebah kejadian tempat kejadian Keramat Jati itu juga emang iseng juga kali dulunya gitu ya. Iseng. Tapi kan kejadian Keramat Jati mah di dalam Jagorawi. Iya. Kalau Puun Duren Kandang itu mah yang Iya, sekarang di luar, itu ada iya. agak di luar tapi berdekatan. Iya. Berdekatan. Betanan Jagorawi Betanan sono. Jagorawi gitu. Iya. Pak Aming pas kejadian Keramat Jati itu ngelihat pisan apa kagak sih gitu? Kalau ngelihat pisan mah kagak. Kalau kagak salah mah saya mah lagi kerja. Pas begitu orang teriak-teriak ada Keramat Jati kebakaran, saya juga pulang. Cuman saya nggak ngelihat pas kejadiannya ya. Iya. Saya juga ngelihat itu orang itu udah pada lari, tapi api belum gede. Api belum gede, masih ngebul dulu. Kagak langsung gede. Kagak langsung gede, sedikit-sedikit. Malah kalau kagak salah yaitu masih saudara saya juga namanya almarhum Bang Nacin. Iya. Sebelum itu api gede, dia udah masuk lewat pintu depan. Mau nyelamatin, Iya. tapi orang itu yang di dalam karena udah panik barangkali ya. Iya. Jadi mau larinya ke belakang. Sedangkan belakang pintunya terbukanya sedikit. Katanya mah itu pintu itu pakai remote. Dikendaliin udah otomatis pakai remote. pintunya Ya itu udah. Berhubung mobilnya agak miring. Iya. Mobilnya kan kegili-gili nih. Mobilnya miring. Miringetan ya. Miringetan. Kalau kita takol dari sebelah kulon kagak bisa karena miring. Iya. Kalau dari sebelah wetan kita takut ketiban. Iya juga. Jadi sih. orang teh numpuknya di pintu belakang semua Bang Iwang. Saya waktu itu ya, waktu saya lihat itu begitu. Api belum gede masih. Kalau secara ini ya, memang itu mungkin udah takdirnya. Udah takdir. Ya kalau misalnya keluar mah satu-satu Bisa. api kagak mati, kagak nyala ya. Nganan hawa Itu panik bisa itu karena kayaknya udah ya. takut, udah panik. Iya. Jadi kenapa sih pintu depan terbuka, pintu belakang yang keluar sedikit malah mau numpuknya ke belakang? Iya. Ya gitu memang yang itu kalau kita lihat secara itunya begitu. Iya benar. Itu apa mobil bis doang? Itu mobil bis itu bisa kebakaran itu gimana? Apa nabrak? Iya, maksudnya kan kita tahunya kecelakaan beruntun ya. Pasti kalau Iya. kecelakaan beruntun banyak mobil lain juga, bukan Keramat Jati doang gitu. Jadi kalau kata yang ngelihat, ya kata yang ngelihat, saya nggak kan ngelihat ini, saya kan nggak ngelihat jelasnya ya. Iya. Kalau katanya ngelihat mah begini, itu yang sekitar sekarang, ya sekarang makam kita yang gede ya. Di sini makam sini Ya balor. di situ ada mobil berhenti satu. Iya. Memang itu bus itu udah oleng jalannya, udah oleng. Di dekat jembatan penyeberangan itu ada mobil polisi. Ya dulu hardtop lah. Hardtop terbuka. Itu di situ ada mobil polisi. Lagi istirahat, anaknya katanya pengen nete. Itu menurut cerita ya. Di mobil polisi itu? Di mobil polisi itu di Iya. depan, mobil Iya. lagi berhenti. Dia mau bukan ngalang-ngalangin bus itu. Iya. Jadi ditabrak sama bus Keramat Jati itu. Iya. Jadi mungkin kali seruduk. Iya. Mungkin kali tahu apa yang menyala. Jadi akhirnya kebakaran begitu. Tapi kebakaran juga nggak langsung buru gitu, nggak. Sedikit. Lama nah. Baru gede. Ya saya lihat itu orang ya di dalam bus itu ya sampai minta tolong. Orang kan di jembatan banyak pada ngeliatin. Tapi kan lagi mana nulunginnya susah.
Iya. Waktu itu kan kaca bus Keramat Jatinya itu bagus lah, kacanya kaca yang bagus. Jadi kalau kita takol juga mungkin pecah Iya ya. gitu. Biasanya tapi di dalam kalau misalkan kaca yang bagus itu biasanya Mm-mm. di dalamnya ada ini buat peranti nakol, ada tuh. Ya kan sekarang jangankan nakol Bang Iwang, pintu yang gede depan juga nih, kenapa dia kagak lari ke situ? Iya ya. Malah kagak mungkin inget sama penakol itu Bang. Iya Kalau dia benar. inget mah nakol barangkali ya. Iya. Ya dia ya meninggal juga, dia jatuh dari kaca gitu. Iya benar. Akhirnya ya udah panik lah, nggak mungkin inget sama takolan itu. Iya, hawa Ya, panik udah itu ya. pokoknya. Orang di dalam bis itu penuh, Kalau kagak salah hampir 40 orangan. 40 orang. Berarti Banyak penuh ya. ya. Ya Iya, nama bis 40 angkutan orang. zaman sekarang itu zaman dulu ya. Iya. Ini kita kan bercerita kalau sekarang kan penumpang agak sedikit bus ya. Tapi waktu itu memang bus itu penuh, sarana angkutan tuh yang paling ini bus waktu itu. Iya. Lagi jurusannya Jakarta Bandung kan. Jadi penuh. Ya penuh lah 40 orangan lah gitu. Itu di kejadian itu ada yang selamat agak kira-kira, Pak? Yang selamat satu pengemudi, supirnya supirnya ini bis itu. Iya, sama kenek. Kalau kagak salah itu ada yang tadi saya cerita pertama itu yang di Hartop. Iya. Kan ibunya lagi netein, ya ibunya mah meninggal, tapi anaknya sempet di ini, ada yang mungkin apa ibunya juga belum ini ya, sampai ada yang ngebawa itu anak itu. Anaknya masih kecil, masih orok, jadi dia mah selamat. Oroknya. Tapi bukan di dalam bus ya. Iya, Dia mah ada yang di Hartop itu yang iya, ditabrak di mobil itu. polisi itu. Iya, terus sampai dibawa ke puskesmas Ujung Nangka. Iya. Tapi kalau nggak salah udah ceritanya katanya anaknya itu dikasihin ke PJR, mungkin kan tanggung jawab dia gitu. Iya, iya benar. Mobilnya mobil itu doang, dua doang itu kejadian itu. Mobil yang di situ ada 2, tapi yang ada juga di belah sana yang ketabrak itu nggak sampai seperti itu yang tadi saya cerita dekat makam itu. Itu jadi mobil yang dekat makam mah Dia juga kena. oh dia juga kena. Kesenggol juga. Gitu. Iya, cuman yang ketabrak sampai bahayanya mah itu yang hardtop itu. Kan mobil yang hardtop itu ngunci, ketabrak terus keseruduk terus. Iya, ringsek gitu. Jadi dua mobil doang yang ini mah ya kagak sampai ada 3 4 mobil. Oh kagak, kalau nggak salah mah cuma 3 mobil lah. 3 mobil. Ya bukannya beruntun kayaknya ya, enggak terlalu beruntun sih. Masalahnya itu mah di situ mah yang paling nemen itu ada 2, hardtop sama bus itu. Mobil bus itu. Sama bis Keramat Jati itu, nama bis Keramat Jati mobilnya waktu itu. Iya, iya. Itu menurut supirnya tuh gimana ya? Itu kan supirnya kan selamat ya? Iya. Itu bagaimana ya? Apa dia ngantuk apa gimana gitu? Tapi menurut dugaan ya tapi ini cerita ya. Iya. Ya kalau mendengar cerita orang-orang ya, ini mungkin kalau namanya omongan bisa dari mana datangnya ya. Ya kita mah katanya nih. Iya, ada juga gitu. Katanya supirnya waktu itu agak ya mungkin habis minum atau gitu. Ya gitulah gitu kan. Tapi itu baru dugaan ya. Iya. Baru dugaan, bukannya misalnya ini kan nggak ada yang ngelihat jelas. Ya ada juga katanya begitu nih Bang. Katanya oh supirnya katanya begini-gini. Ya kan kalau kita pikir mah memang mau hari itu mau bahaya gitu. Itu bukan menurut dugaan. Emang di Lebas itu teh emang rada serem juga sih. Maksudnya di Lebas itu teh kan habis kejadian itu ya belum lama ini kan gitu ya. Banyak mobil yang terbalik di situ, Pak. Yang saya ingat satu mobil narik jagung. Sebelum Keramat Jati. Iya. Terus di Lebas itu gitu. Di situ juga. Ini mah udah setelahnya Keramat Jati, rest area udah ada nih ya. Mobil lagi mogok di situ. Kosong nih, cuma ada pengemudi, supir sama kenek. Iya. Kebakaran juga. Iya, mobil bus juga itu. Bus juga. Lebas itu juga. Ya, terus iya benar. Ingat. Yang sering mah pasir, semen, itu sering di situ kejadian. Iya, bukannya Keramat Jati aja, sering. Ya kita nggak tahu lah. Memang apa misalnya
di situ. Angker. Apa angker itu kita nggak tahu dah ya, Iya, ya pokoknya nggak tahu. sering kecelakaan di situ. Iya. Makanya ya para pengemudi ya sekira-kiranya di daerah situ di Tol Jagorawi tepatnya di Tol kilometer 21. kilometer 21 kita harus hati-hati, tapi saya bukannya orang arti, saya bukan ya. Iya. Tapi kalau supir yang arti suka ngelaksonin gitu. Ya kita masih hati-hati. Saya juga suka bawa mobil. Tapi waktu itu situ saya inget nih di sini nih. Iya. Ya kadang-kadang saya ngelakson nih. Iya. Mobil apa? Fortuner ya? Dulu sih bukan Fortuner. Oh, udah ganti lagi. Ya, gimana aja gitu. Kalau udah kita cerita malu. Ya, yang banyak sering bawa lah. Iya. Gua sering juga. Ya bisa lah sedikit-sedikit mas saya gitu bawa. Ya spionnya. Spionnya dibawa. Bukan mobil ya? Bannya sedikit-sedikit. Emang juga di Pelebas itu belum lama ini pernah kejadian mobil ini juga, Pak. Mobil truk Iya sering. yang nyangkut. Baknya nyangkut ke itu. Ya, itu sampai namanya jembatan segitu gedenya juga kan Iya. bisa disondol kan Iya, sama sundul bak. sama dia. Itu Bak daunnya truk naik. itu. Itu kira-kira 2013-an 2000 berapa? lah. 2013-an lah. Hah? 2013-an. Ya pokoknya itulah ya. Diperkirakan segitulah. Kurang ya. lebih dah ya. Iya. Kan sampai di demo Sampai sama di demo warga. itu. Orang jembatannya kagak mau dibenerin. Iya. Masa orang sampai dari sore nanjak sampai sini putus gitu. Kan di demo dikit-dikit. Tapi di demonya juga Bang Iwang kalau kagak salah mah cuma pakai panci kentengan. Panci peranti masak itu. Iya. Cuma panci doang bisa nutup Jagorawi. Semua ibu-ibunya banyak kan mau panci mana Malang Jagorawi. Berhenti mobil semua. Waktu itu ya saksinya banyak. Ibu mulu. Ya diperkirakan 2013. Ya segituan lah. Ya kurang lebih tahun 2013 2014 ya. Itu lah, mah yang demo ge bukan orang dari Pelebah kita doang, Nah, dari bukan, TRG, cuma dari udah banyak dah. Cikudal Babaitan ge banyak. Memang sering kejadian di situ, sering. Ya kejadian juga ada yang narik ayam, sampai pernah dulu narik ikan. Saya Iya. ingat waktu itu. Ya ikan yang mau dikirim gitu, ikan hidup. Pernah narik ciki. Kon di lokasi itu pernah jam 11-an ya. Narik ciki, terbuka Bang Iwang. Kata saya suara petasan di mana ini? Iya. Sama dar. Saya sampai itu udah ngebul ciki, udah pada jatuh. Ya saya bener, bukannya saya cerita bohong, bener. Ciki itu pakai terpa kali ciki. Lah iya udah bak dipecah ke lindes gitu ya. Iya. Kirain petasan udah ngebul sama ciki. Orang Cikuda waktu itu mau makanin ciki semua dah. Ciki waktu itu belum ini. Ciki belum waktu tenar itu dah ya. belum Belum tenar. banyak. Belum tenar. Ciki belum banyak. Iya. Kalau sekarang sih ya udah iya kagak terlalu ini dah ciki dah Iya. gitu. Waktu itu masih ini. Ya pokoknya begitu Paming ya. Kalau misalkan ya yang namanya berkendara mah kagak ngelewatin jalur itu juga hati-hati mah tetep ya perlu harus ya. hati-hati. Iya, bebacaan inget mah kudu. Iya ingat kudu. Ya pokoknya satu ya kita harus ya ingat ya Iya. kita jangan ya takut ya musibah kita harus ingat musibah. Gitu. Korbannya banyak kagak Paming? Ya itu tadi kata saya itu hampir 40 orang. Kan? Iya, maksudnya kan di dalam bis itu kan emang kan penumpang ada 40. Iya. Penumpang meninggal semua kagak ada yang Meninggal selamat. semua. Saya ngelihat nih ya. Waktu udah api udah mati kan ada waktu di pabrik itu kan ngasih air. Tapi bukannya blangdir. Selang. Air dari pabrik pakai selang. Ya ilah Bang Iwang. Iya. Ngucur gini mana kuat nyemprot itu gitu ya. Orang di dalam udah begini-begini minta tolong. Tapi kan api udah makin gede gitu. Iya. Nah, pas Ya gitu udah kecil. Waktu itu ya pokoknya bisa lah air itu ya. Biar sedikit-sedikit ke orang kan warga udah ngebantu nih. Nah, pas gitu udah mati, dibuka pintu belakangnya. Itu mayat pada jatuh semua Bang Iwang. Pas dibuka Udah pada belakang angus. breok itu ya orang Iya, ya. udah pada angus dan numpuknya ke belakang semua. Iya, pasti belakang itu belakang. Numpang gitu tuh ya. Udah hari itu nih hari sorenya nih.
pas hari sorenya hujan gede. Wah, itu udah bau amis Bang Iwang. Saya yang biasa tidur di luar, ya waktu itu mah kayaknya wayahnya dulu dah tidur di dalam dah. Ya agak kayaknya gitu kurang tenang waktu itu mah. Saya tidur di dalam dulu dah waktu itu mah. Besoknya baru saya tidur di dalam lagi. Itu waktu itu. Nah, udah hari kedua, ini bapak, ya bapak saya nih, almarhum Bapak Kinan. Kan memang orangnya dia mah agak berani ya. Datang lagi ke situ paginya. Masih ada yang tangannya segini, ada yang segini, makanya dikubur juga di situ, tapi di luarnya ya, di luar Jagorawinya, bukan di lokasi situ, agak pinggir. Emang dikubur di situ juga? Iya, yang ini mau yang udah sepotong-sepotong. Yang sisa-sisa iya, ini sisa-sisa ya. Gitu. Itu mayat itunya, tapi ya, kan ada yang mayat yang masih yang ininya yang utuhnya gitu. Iya. Dikuburinnya dibawa Oh, dia dibawain sama ini, sama petugas. Sama ambulan ya. Tapi kan sorenya juga si keluarganya sampai berapa hari pada nyolatin gaib di situ di jembatan ya, keluarganya. Kan udah nggak bisa dikenal mana yang si ini, mana yang si ini. Iya. Kan udah sama, kalau udah angus mah. Ya udah angus mah kagak bisa nengetin yang mananya waktu makanya dinamakan sholat gaib gitu Bang. Sholat gaib. Iya, di jembatan itu. Semingguan ya? Ya sampai segitulah, sampai semingguan ya. Tapi abis kejadian itu tol ditutup. Tol lancar, normal. Kan adanya di sampingnya, bukan di tengah-tengah ya? Bukan di tengah di jalanan, udah kegili-gili. Udah digili-gili air bawah itu. Bukannya jadi kagak ngeganggu arus lalu lintas, kagak ngeganggu jalanan. Iya. Jalanan melancar. Tapi kan tetap aja macet. Kenapa? Orang pengen ngelihat. 1 menit juga pengen ngelihat satu orang. Lah kalau urusannya ribuan mobil, macet gitu. Sekarang mah kalau dulu mah kagak zamannya HP ya. Jadi orang ngelihatnya cuman mata kelebatan udah gitu. Ya udah begitu. Kalau sekarang mau direkam kita bisa tahu. Wah. Kayaknya ngebayanginnya orang mayat kebakar, pintunya dibuka beriok semua orang semua itu kebakar. Sampai kelihatan di kaca tuh minta tolong begini ya kelihatan. Orang ngejerit itu kelihatan, tapi kan lagi mana nolonginnya. Udah susah. Satu ya memang saya juga ngeliatnya dari atas ya, dari atas jembatan penyeberangan itu. Kan di situ juga orang udah penuh, kagak bakal bisa ini udah bisa dah. Susah waktu itu. Makanya sampai kejadian lah itu. Orang kita juga. Ya banyak yang mau nolong ya gitu, yang tadi pertama saya ceritain Bang Nacin itu. Kan dia ngajak, ayo lewat sini. Kan Bang Nacin kan awaknya gede ya. Iya. Dia bisa masuk ke dalam mobil itu, ngajak yang di dalam, ayo lewat sini. Apa kagak mau? Ya itu makanya malah dia mendorongnya ke belakang yang pintunya kecil. Kan pintu depan itu buka. Iya. Sedangkan itu orang yang Bang Nacin itu masuk dari bawah, naik, ngajakin lewat ke situ turun. Lewat depan. Iya Bang, supirnya selamat ya. Supirnya bisa keluar apa? Supir keluar. Kenapa itu orang yang di dalam itu maunya ke belakang? Ya malah maunya ke pintu belakang. Iya. Gitu, bukannya. Ya kecuali kalau pintu depan rapat, pintu di belakang ada selak sedikit. Lah ini mah kan orang yang Nacin juga naik lewat pintu depan. Iya. Diajakin, ayo Pak, Bu, turun lewat sini, gitu ya. Kan Bang Nacin ini waktu itu masih ada ya, dia masih ngomong. Iya. Ngomong begitu. Itu udah besok-besoknya. Tapi memang benar Bang Nacin itu ngomong gitu. Gitu Bang. Itu mah ya udahnya orang di dalam itu hawa panik kali ya ngelihat ya asap dah. Udah asap. Memang asap itu datangnya dari depan kan, yang nabraknya depan. Memang asap adanya dari depan doanan. Dari mesin depan. Iya, jadi orang kalau ke belakang belum ada asap, jadi larinya ke belakang semua. Iya, gitu. Begitu. Hawa panik udah gitu. Ya mau takdir juga sih, ya, gitu mah yang udah takdir silakan begitu. Ini ngopi dulu nih. Ih, jangan. Kagak boleh. minum. Oke, Mami, minum santai. Silakan. Gila tuh. Saya boleh? Boleh. Apa tahu?
Ini main Ergen. Itu tuh habis kejadian kecelakaan itu Pak, Ya. habis kejadian itu ada yang ini kagak kejadian-kejadian aneh gitu, maksudnya warga lagi lewat jembatan Iya. ngelihat apa gitu. Jadi begini ya, kan itu jaraknya udah hampir ada semingguan lah kira-kira ya. Saya ngelihat jelas, saya waktu itu ada di pinggir Jogoroy malam. Saya dekat rumah teman saya, dekat rumah Pak Haji Kosum. Saya lihat itu ada api berjalan Bang Iwang. Dari atas jembatan, saya lihat, saya ngeliat jelas. Iya. Api jalan. Aduh, ini saya kaget nih. Api berjalan, bener berjalan dari Baetan nih, dari iya gitu. Lah kagak ini jalan gitu. Gede apinya. Iya, api itu segede kira-kira dulu mah lampu blander namanya, lampu tempel. Iya. Hari pas gitu ya dia tuh lampu berjalan, api berjalan nih, ngeliat, mari saya liatin. Wah, api berjalan nih. Nyamperin saya Bang Iwang itu api. Saya kan di bawah. Iya. Hari pas sampai itu dekat saya lagi dipikul-pikul, dibunyi tanya ting ting ting, tukang sekuteng Bang Iwang. Itu, saya juga kaget katanya api berjalan ini. Kan belum lama habis kejadian. Udah sampai bener nih api, bukannya saya jangan lihat jelas. Hari saya dekat saya teh mangkoknya digebuk-gebuk sama dia, ting ting ting, tukang sekuteng. Saya kagak bohong lah Bang. Iya, itu mah kagak bohongin. Emang iya tukang sekuteng mah. Iya, itu dibelokinnya, tapi kalau secara aslinya Emang gitu plesetan. itu plesetan. Iya. Kalau Aslinya gimana? aslinya Aslinya? mah kayaknya orang itu juga kan meninggal secara baik-baik Bang. Jadi kagak ada, Iya, ya mungkin kagak dalam keadaan dosa. ya, Maksudnya kagak, lagi maksiat iya. gitu Jadi kagak. kagak, kalau yang saya mah, saya pernah jam 1 saya lewat situ, kagak ada apa-apa. Kagak ada apa-apa. Jam 1 siang. Ya itu. Iya. Plesetan lagi deh. Kalau tapi sebenarnya sekarang ini kayak orang Cikuda mah banyak Pak. Orang Cikuda mah banyak yang ngelihat serem-serem mah di jembatannya, tapi itu di situ Ya, bocah iya mungkin. bocah angus apa katanya mah. Saya juga Di pernah jembatan. gini. Saya pernah ini saya ya, tapi waktu itu Keramat Jati udah ya. Ya tapi ini Seriusnya nih, tadi mah tukang sekuteng mah bukan. Ini siang. Iya. Dulu kira-kira sebelum ada rest area, itu jembatan banyak pohon ini Bang Iwang, banyak pohon apa tuh yang pada nempel-nempel gitu tuh, kealing-alingan gitu, dukung kecil-kecil Pohon daunnya. cemara. Bukan, Pohon pokoknya akasia. kayak oyod-oyod gitu Eh? dah. Iya, Wala tuh di jembatan tahu. tuh banyak ya. Iya, iya pokoknya tahu. Waktu itu saya mau ngomong anak saya, emaknya kan kondangan nih, ke Cikuda seberang. Bareng kan pas gitu berendeng berdua nih. Iya. Saya ngelihat di atas itu ada bocah megangin rok si Arpa. Iya. Tapi dari sononya kagak ada orang. Lah pas gitu sampai ke deket pinggir Bakulon ya nih, kita ngulon mah ya. Iya, kelebah kita. Kan kawatnya dulu bolong-bolong tuh. Iya. Lah itu bocah teh begini nih, bolong nih, begini. Lah ngeliatin saya, nyengir ke saya. Tapi bukan bentuk orang jelek. Bocah manis, bocah cakep. Malah perasaan saya mah itu kayak itu anak kayak teman saya juga sekarang, kayak si Kodik lah gitu ya. Pas saya tanya teh, pas gitu si Arpa sama emaknya turun nih. Lah saya nanya, tadi bocah di atas siapa? Lah kagak ada bocah. Lah anak saya taruh di bawah, saya naik ke atas, bener kagak ada bocah. Pas gitu saya lihat itu kata saya si Kodik. Kan saya pulang dari jembatan, saya pulang. Saya lihat si Kodik malah lagi main bola di rumah subur situ. Berarti itu di atas itu pengalaman saya yang ini ya maaf ya, itu bener begitu kejadiannya. Ya saya ngeliat asli itu jam 3 siang. Bukan malam, siang. Yang saya takut itu bocah itu di kaca itu ngeliatin saya nyengir. Kan dia di atas, saya di bawah. Iya. Saya barengan gitu karena ngeliatin anak-anak itu di atas, bocah seorang. Cuman si Arpah pada turun sama bini saya, itu bocah mah di atas. Saya tanya ke si Arpah, kagak ada bocah, kan saya penasaran. Iya. Saya naik ke atas, emang kagak ada siapa-siapa. Terus kan ada lagi waktu itu tukang bakso, berkaitan sama bocah lagi ya.
Bukan tukang sekutang. Bukan. Itu tukang bakso Berarti katanya. serius nih kalau tukang bakso Pertamanya kan mah. malam-malam pertama dia cerita gini, cerita katanya ada orok gitu ya. Jembatan. Ya kan dia di jembatan itu. Katanya ada orok. Ya mungkin kalau giliran sayanya mah udah agak gedean barangkali ya, mungkin apa beda ini ya. Mm-mm. Kalau dia mah kan orok, tapi kan kalau saya mah udah anak sekitar umur ya 7 tahunan lah gitu kalau yang saya ngelihat mah. Tapi saya mah cuma itu ya, bukan yang ngelihat yang lain-lain mah enggak sih. Oh, Gitu kalau loh. tukang bakso Kalau tukang bakso ceritanya mah katanya bagaimana? orok katanya. Ngeliat orok di situ Dia di situ. malam. Iya, cuman kalau pas mau diambil, Mm-mm. ya katanya orok itu teh ya gitu ngegeser atau gimana dah gitu. Sampai dia kan mau jualan, sampai nggak jualan lagi di sini. Orang seberang tuh namanya Mas Giman. Pertama mas saya apa iya. Cuman kagak lama teh saya ketemu itu kejadian itu. Cuman saya emang udah agak gedean. Ya, tapi bukan orok tadi ya. Iya, Ya kalau kehidupan di dunia sih bisa ya dulu orok sekarang udah gede. iya, Tapi kan emang beda alam kan, alam jaya beda. iya. Beda alam terus apalagi rindu alam beda. Beda. Gitu. Iya. Dalam beda. Tepuk tangan. Pecah nih Pak Aming nih. Aming apa agak stand up aja ya tadinya ya. Jadi niat mah ada Bang Iwang. Mau stand up Ya. gitu. Kayak kagak ada yang manggil. Kagak ada yang manggil. Ntar saya yang manggil dah stand up dah. Lucu juga. Tapi kita kan yang saya ceritain tadi itu ya begitu ya Bang Iwang. Iya. Saya juga waktu ngeliat Keramat Jati itu kagak jelas kejadiannya mah kagak ngeliat, tapi kan udah ngedenger cerita gitu. Tapi bener kejadian itu diperkirakan 95 sampai kalau enggak 95 96 lah gitu ya. Iya, kurang Saya lebih. kan kagak mungkin kan kita catat nggak mungkin gitu. Diperkirakan tahun-tahun itu. Ya Pak Aming. Ya. Duh, terima kasih banyak Pak Aming ya udah nyempetin waktunya lagi bayin datang kemari. Jadi saya juga satu kehormatan ya buat perasaan saya ini ya dipanggil sama ya Bang anak Iwang kru sama Pala Kubang teman-teman Project gitu. gitu ya. Jadi buat saya itu ada rasa kebanggaan juga. Berarti begini bangganya. Kan orang kan banyak. Iya. Iya di situ. Kok Bang Aming bisa terpanggil berarti bukan saya bangga paling di ini gitu. Masalahnya apa ya satu saya mah gitu gegelepakan mau saya mah gitu jadi gampang dipanggilnya gitu. Iya. Cuma biarin main kotor-kotor ini ngasih jadi duit deh dah gitu. Aduh, iya nih Gitu, ngomong-ngomong iya. amplopnya ntar belakangan ya. Gampang, Iya, gampang. amplop ntar di balik layar. Iya. Tulisan amplop mah. Gua usah dipikirin kalau ada mah biarin gitu. Apa iya tuh udah 2 kali ini kagak ada ini pisan gitu. Bohong. Bohong apa? Hah? Kalau kagak ada ntar tandain lagi nih. Ya oke gitu Pak Aming, terima kasih banyak Pak Aming ya Iya, udah iya, nyempetin waktunya kemari. Iya. Udah sekarang udah rapihan, kemarin mah sama mendadak ongkoh ya kalau kemarin mah. Kemarin saya tuh kan saya bilang habis syuting iklan ya, mana batuk mulu Iya, kemarin mah. kemarin lagi habis syuting iklan. Iya, itu baru kagak tahu udah ada kalau sekarang kan persiapannya. Bang Aming, atur kan malam Sabtu kemarin. Heeh. Saya waktu itu enggak siap. Saya baru pulang kerja sampai jam 10 kemarin pulang kerja Di malam, kantor pulang kerja, tuh. iya. Sekarang saya pulang tadi jam 4 udah sampai sini. Oh. Jadi kata Bang Iwang, siap ini. Saya siap gitu. Oke, iya. Ntar kapan-kapan kalau misalnya ada waktu kita ngobrol ini lagi Pak Aming ya. Insya Allah. Tentunya dengan topik pembahasan yang lebih seru lagi. Insya Allah ntar apa ya? Gampang dah ntar dipikirin lagi dah itu mah. Yes. Ya begitu teman-teman. Ya ada apa namanya kurang lebih itu tadi cerita soal kejadian tragedi Kramat Jati di kilometer 21 tepatnya di tol Jagorawi itu. Ya intinya yang namanya kita mau berkendara gitu. Yang pantas mah Pak Aming nih ngomong nih, pesan-pesan nih buat penonton di rumah. Ya pesannya begini, ya kita kalau mau mengendara kalau lewat ya di mana aja ya. Ya. Satu ya saya mau pesen nih karena kejadiannya itu di situ ya. Betul. Ya kita di lokasi itu di kira-kira kilometer 21 ya kita kudu inget Ya. kita harus ngelakson itu
itu pituah kata orang dulu. Gitu aja Bang Iwang. Iya. Supaya kita selamat sampai tujuan lagi, nggak usah buru-buru amat dah Pir dah. Iya. Ya kita bawa mobil biasa-biasa aja, saya biasa-biasa. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tapi kalau musibah memang kita agak tahu ya. Kagak tahu emang. Iya, Tapi gitu. kan Ya, tapi dengan kan kalau kita berhati-hati mah barangkali insya Allah Insya selamat Allah. kalau hati-hati mah. Iya. Makasih Pak Aming ya. Iya, Nah, itu. Ya oke, terima kasih itu dari Pak Aming tadi pesannya tuh sangat bermanfaat Pak Aming pesannya. Intinya kalau berkendara kecepatan mah jangan terlalu jadi patokan utama, yang penting keselamatan. Jangan lupa juga ingat sama bacaan sebelum mulai ngegas. Dari saya sama Pak Aming cukup itu aja. Terus juga buat sekali lagi nih yang belum subrek, tolong subrek. Dengan subrek teman-teman berarti tandanya udah ngedukung channel Palaku Bang Project. Terus juga komen apa aja komennya. Nah, itu bisa jadi motivasi dan itu juga bisa jadi acuan buat teman-teman, buat ya pokoknya buat kita orang lah, buat kita orang gitu. Oke, dari saya sama Pak Aming undur diri. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemu lagi, ngobrol lagi di channel Palaku Bang Project. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.